Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam acara diskusi tentang pandemi mendongkrak bisnis e-commerce. Pak Andreas, ini kan kita memilih judul itu, topik karena bayangan kita betul-betul mendongkrak. Tadi ketika pada sesi pertama Anda mengatakan UMKM naik 6 kali ya salesnya. Iya Pak Primus, betul. 6 kali. Dan kemudian blibli.com itu naik 90% ya? Secara pertumbuhan sellernya atau penjualnya Pak, yang daftar di kita. Nah, itu artinya kalau semua e-commerce marketplace bisa mengalami begini memang luar biasa. Betul-betul e-commerce ini sangat membantu perekonomian kita. Dalam isu besar, UMKM sangat terpukul oleh pandemi ini kan. Nah, untuk produk-produk UMKM ini, saya bertanya soal produk agrikultur, karena itu petani-petani ya. Ya, itu ada nggak produk-produk pertanian dari pulau-pulau di luar Jawa atau di Jawa juga ya? Yang dijual secara online ya Pak, di kita ya Pak ya? Iya, dijual. Ada Pak. Ada Pak. Jadi kita sempat juga bekerja sama dengan ada pesantren waktu itu di Jawa Barat yang memiliki area perkebunan sayur-sayuran dan buah-buahan yang besar. Nah itu juga mereka mencoba cara untuk memasarkan produknya tidak lagi secara offline, tapi juga secara online, dan itu kita bisakan di sini. Jadi mereka sudah bisa menjual. Terus terlebih lagi kalau untuk urusan seperti jualan beras itu sudah banyak sekali Pak, sampai dari Gapok dari Kementan pun juga berjualan di tempat kita juga salah satunya. Jadi itu suatu hal-hal yang sudah sangat dimungkinkan lah dengan kondisi seperti ini, karena kita juga menyiapkan seperti pergudangan kita, juga tim pengiriman kita, dan secara logistik semua kita siapkan. Jadi fresh good itu juga tetap bisa berjalan dengan baik di kita. Jadi itu sangat dimungkinkan sekali Pak Primus. Beras itu sudah sangat lazim ya. Betul. Nah, sayur mayur udah mulai juga ya, sayur mayur. Sudah Pak. Sudah Pak. Buah-buahan. Sudah ada Pak di kita Pak. Bapak bisa beli alpukat, Pak. Nanti cari aja Pak di Blibli. Bapak coba cek alpukat. Daging dan ikan? Daging dan ikan ada Pak. Ada juga. Iya, karena tapi memang tidak bisa langsung, misalnya yang jual Jakarta akan kirim ke Papua, ya nggak seperti itu ya Pak. Tentunya ada batasan-batasannya tentunya. Seperti dan itu. Dan kalau pembeli di Jakarta bisa mesan dalam berapa hari bisa dapat ya? 2-3 hari? Ya sekitar segitu Pak, kurang lebih 2-3 hari sudah bisa dapat. Bahkan kita bisa juga same day juga bisa. Same day juga bisa ya? Karena kan kita juga dibantu dari teman-teman tadi yang Mas Ignatius bilang, ada teman-teman Red Hailing juga kerjasama dengan kita, itu juga bisa. Tadi Ibu Septi menyebutkan desa ya, sekarang kan desa-desa mendapat dana desa ya. Nah, desa-desa membangun se-Indonesia. Itu ada nggak produk-produk yang memang dari desa yang jauh, sebutlah dari NTT, dari Papua, dari Aceh, wah ini luar biasa ini. Ada nggak Pak Andreas? Baik, kalau kita ngomong masalah desa, jujur terus terang Pak, kalau terakhir saya dengan Bu Septi itu sempat ke NTT di Labuan Bajo. Nah di situ kita juga baru ngelihat kondisi di lapangan, sebetulnya memang banyak potensi Pak, banyak potensi. Tapi tentunya kita juga harus melihat kesiapan dari sisi masyarakat. Tetapi kalau kita ngomong di Jawa seperti yang tadi Bapak tanyakan itu, produk desa ya kalau di Jawa sudah ada Pak, sudah ada kan. Kami sempat juga berkunjung ke salah satu desa di daerah Jawa Tengah sana, mereka juga punya produk yang tadinya mungkin kalau kita lihat wah ini kok biasa banget ya. Tapi setelah kita ketemu mereka, kita ngobrol dan kita memberikan pelatihan dan kita coba mereka suruh jualan di kita, ternyata bisa Pak dari desa itu untuk meningkatkan dari pendapatan dari si desa tersebut, dan itu cukup menarik akhirnya. Nah, kebetulan itu baru pilot project 1 sih. Jadi kita akan coba cari lagi nantinya ke depannya ini mungkin akan banyak juga kita menemukan desa-desa yang punya produk-produk unggulan yang nanti juga bisa dijual secara online gitu, Pak. Terima kasih. Good, Pak. Bagaimana blibli.com menjaga keamanan data dari semua? Menjaga keamanan data ya, Pak. Memang ini bukan ekspertis saya, Pak, tapi yang saya bisa beritahu adalah bahwa kita merupakan e-commerce pertama yang mendapatkan sertifikat ISO untuk keamanan data ini. Jadi kita menerapkan berbagai strategi ya Pak untuk arsitektur dari sisi IT-nya, API-nya, dan kita juga punya tim Blibli Security, tim yang untuk
menghandle masalah-masalah seperti ini. Jadi proses keamanan, pengamanan data dan sebagainya itu kita sudah pikirkan itu dari jauh-jauh hari sebelumnya, Pak. Karena nih gimana pun juga kan customer adalah nomor satu dan itu yang harus kita protect. Seperti itu, Pak. Ya. Ya. Pak Ignas, ini kan kebangkitan perusahaan-perusahaan e-commerce pertama yang marketplace ini kan ada suntikan dana dari luar negeri ya. Nah sekarang ini asing tuh masih watching kita nggak? Ini mana yang startup baru dan mau masukkan dana lagi? Satu. Yang kedua yang sudah eksis itu akan disuntik lagi supaya lahir unicorn baru. Pak Ignas, silakan Pak Ignas. Ya, jadi kalau ngomongin soal unicorn ya, sebenarnya kan perusahaan-perusahaan ini sebenarnya nggak pernah tujuan utamanya itu bukan jadi unicorn. Unicorn itu kan konsekuensi ketika jadi tambah besar, lalu nilai valuasinya naik, terus sehingga bisa masuk gitu ya pendanaan baru. Apakah masih bisa masuk dari luar? Menurut saya sih masih amat sangat bisa. Kalau nggak salah baru kapan ya? Baru kemarin apa 2 hari yang lalu saya dengar juga ada berita di, kalau nggak salah Daily Social ya, ngomongin bahwa Tokopedia baru secure pendanaan baru lagi sebesar berapa, $500 juta kalau nggak salah. Jadi pasti masih gitu. Karena kenapa begitu? Karena memang industri marketplace ini walaupun babak penyisihannya sudah selesai, tapi end goal-nya untuk menjadi profitable ini juga masih dalam perjalanan. Jadi saya nggak tahu yang bisa jawab teman-teman dari marketplace ya, tapi yang saya dengar memang masih banyak yang merah rapotnya. Artinya masih, walaupun pertumbuhan bisa dicatatkan baik dari sisi transaksi, jumlah pengguna dan lain sebagainya, tapi kalau dari sisi profit memang masih merah gitu, operational profit-nya masih ada gitu, sehingga lama-kelamaan kan dana yang disuntikin itu kan tergerus habis sampai benar habis, terus butuh dana baru lagi untuk nyuntik supaya bisa bolanya bergulir nanti bisa memanjangin napas sampai perusahaan bisa jadi profit gitu kan, sebenarnya begitu. Ya. Sampai di sini saya kepingin dapat respons dari Pak Andreas. Gimana Pak merespons Pak Ignatius? Ya, pada prinsipnya sih kami tetap masih berjalan seperti biasa sih Pak. Jadi saya juga tidak akan istilahnya, so far bisnis masih doing well gitu. Kita masih berjalan seperti biasa. Jadi saya rasa itu bukan terlalu, ya bukannya maksud saya bukannya tidak menjadi concern, tetap jadi concern. Tapi kalau ngelihat pertumbuhan yang ada, kita tetap stay positif sih Pak untuk melanjutkan ini sih, kurang lebih seperti itu Pak. Berapa mitra bisnis dari Blibli? Mitra bisnis dari luar negeri? Mitra bisnis Blibli secara keseluruhan ya Pak ya? Ya. Secara keseluruhan itu mungkin udah 100 ribuan lebih Pak. Saat ini ya Pak ya, saat ini. Ya. Mungkin saya tidak tahu, saya lupa angka pastinya sih. Ya. Pak Ignas, kembali Pak Ignas. Bagaimana soal keamanan data perusahaan-perusahaan e-commerce ini, Pak? Ya, ada barangkali pengaduan dari mereka yang merasa datanya digunakan tidak pada tempatnya atau dipalsukan atau bagaimana? Ya, jadi ini juga sesuatu yang selalu jadi dilema ya, dan beberapa kali juga dilempar ke kami juga tentang gimana nih gitu kan. Gini, untuk saat ini asosiasi belum mengurusi soal masalah perlindungan data. Kenapa begitu? Pertama karena setiap player sudah sadar, dan bukan cuma sudah sadar, udah bukan pilihan, kerahasiaan data itu udah jadi paling mendasar gitu loh. Orang bisnisnya kan bisnis trust ya. Tadinya orang berbelanja itu offline. Orangnya datang, lihat pembelinya lihat penjualnya, uang dikasih langsung, barang dibawa gitu kan. Nah sekarang terjadi secara online. Waktu kita bertransaksi, barangnya nggak kita lihat, penjualnya kita nggak tahu siapa gitu kan, nggak pernah ketemu, kita main transfer uang aja, atau kita gesek kartu kredit gitu ya, atau pakai e-wallet. Terus habis itu berharap barangnya dikirim. Sehingga unsur trust itu penting gitu. Nah, salah satu elemen trust dari konsumen yang harus dijaga oleh marketplace adalah itu tadi, kerahasiaan data gitu. Sehingga ini jadi hygiene factor kalau buat kami. Sehingga
kita melihatnya bahwa asosiasi nggak perlu lagi mendorong itu. Ini sesuatu yang sudah diurus sendiri sama masing-masing player gitu. Dan buat mereka mengabaikan kerahasiaan data itu sama aja bunuh diri. Jadi buat kita ya, kalau mereka udah sadar, bukan cuma sadar, bahkan mereka lebih ngerti dari kita, ya udah biarinnya kita tinggal support aja. Lebih ke sana sih. Iya. Begitu Pak Andreas ya? Sepakat Pak? Sepakat dengan apa yang Mas Ignatius katakan Pak, setuju Pak. Iya, siap. Bagaimana Bu Septi? Ini Kominfo kan bagaimanapun juga membuat regulasi untuk memberikan kenyamanan dari semua pelaku agar e-commerce ini bertumbuh. Salah satu yang penting adalah keamanan data. Bagaimana Bu? Ya. Belum unmute Bu. Ya, baik Pak. Jadi Kominfo sendiri kan tuh sudah jelas ada Undang-Undang ITE Pak. Itu kan sudah bisa kita melihat dari pasal 28, pasal 27, 28, 29. Jadi kalau kemudian kita juga lagi mengajukan data pribadi. Nah ini saya rasa alhamdulillah mungkin dengan teman-teman EDA atau sekarang masyarakat tuh sudah aware Pak bahwa nomor handphone saja itu mereka sudah kehati-hatian untuk memberikan kepada orang lain. Nah tapi saat ini dengan adanya keamanan data yang kita lakukan atau Kominfo melakukan ini memberikan istilahnya itu kita memberikan rumah ya Pak ya untuk keamanan masyarakat semua. Jadi memang untuk PDP ini memang saat ini harusnya sudah dibahas Pak di di DPR, cuma karena masa pandemi ini memang agak mundur. Tapi insya Allah tahun ini pasti bisa selesai Pak. Dan kalau untuk keamanan data kenapa? Banyak sekali orang yang menggunakan data-data orang lain untuk membeli barang-barang atau misalnya memberikan alamat Pak, pesan barang nih. Dan dilakukan oleh teman-teman pesan barang, ternyata bukan nomor handphonenya, bukan namanya bisa dilakukan, nah ternyata bukan orang tersebut, dikirim ke rumah orang yang memang tidak memesan. Terus tuh kemudian disuruh bayar. Nah, hal-hal ini juga pernah dialami oleh teman-teman marketplace mungkin ya, akhirnya ataupun kayak teman-teman Gojek yang memang mereka hanya sebatas seorang pekerja, tapi karena datanya di rumah itu mereka dapat. Nah, ini adalah perlu kehati-hatian Pak. Tapi alhamdulillah saya rasa semua masyarakat Indonesia sudah bijak Pak, sangat bijak. Istilahnya menggunakan data-data pribadi untuk di-share kepada orang lain. Dan mungkin juga teman-teman dari semua marketplace, baik ataupun diketuai oleh IDEA nih, sudah mulai memberikan istilah itu secure ya Pak ya, secure data untuk kenyamanan pembeli. Karena kalau tidak, banyak sekali orang-orang yang istilahnya sudah mengirim uang, dan sekarang tuh COD itu paling membantu Pak, barang datang, baru bayar. Mungkin itu yang memberikan suatu dampak-dampak yang positif untuk masyarakat, bahwa keyakinan mereka dengan data pribadi mereka itu aman, itu memberikan mereka akan membeli produk-produk yang ada. Dan saya rasa kita ini nggak ragu lagi, Indonesia ini adalah rumahnya, dan e-commerce ini sudah sangat tinggi Pak peminatnya. Jadi bagaimana masyarakat mencari produk atau jasa secara daring ini sudah 93% yang dilakukan oleh teman-teman semua. Kemudian mengunjungi situs belanja juga daring ini 90%. Jadi saya rasa dengan adanya pembelian melalui daring ini nyaman, masyarakat nggak takut Pak sekarang. Saya rasa itu. Ya, sekarang kita bagian akhir closing statement. Pertanyaannya adalah, kita kan sudah masuk industri 4.0 dan pandemi COVID-19 mempercepat itu. Dan dari semua analisis bahwa ini betul-betul pandemi ini betul mendongkrak ini, harus segera e-commerce, kan begitu, orang harus belanja. Karena pandemi COVID-19 ini vaksinnya belum ada, jadi ke depan orang masih bahkan makin banyak behaviornya belanja lewat online. Nah ini bagaimana peluang bisnis ke depan dan apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya semuanya bisa mendapat manfaat dari perkembangan e-commerce ini. Mulai dari Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Primus. Jadi ya dengan adanya kondisi pandemik di mana situasi memaksa kita juga untuk mulai merubah kebiasaan-kebiasaan kita, ya tentunya belanja secara online di tempat-tempat platform yang terpercaya itu bukan merupakan hal yang aneh lah saat ini. Jadi mengapa tidak dimanfaatkan? Karena banyak sekali sisi kemudahan, banyak sekali sisi keuntungan yang bisa didapatkan dari situ. Itu juga demikian halnya juga dengan para seller atau para penjual, terutama dari teman-teman UMKM yang dari kita bahas. Ini adalah saatnya juga mungkin untuk mulai merubah
kebiasaannya, menemukan juga customer-customer baru yang mungkin tidak perlu dikenal, tapi barangnya bisa jadi terkenal ke seluruh penjuru negeri. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Silakan Pak Ignatius. Ya, jadi apa namanya ya, meningkatnya transaksi belanja online karena pandemi ini, ya walaupun kita juga nggak mau terus habis itu menari di atas penderitaan bangsa ya, kan gimana pun juga pandemi bukan sesuatu yang baik lah ya. Kalau boleh milih, kita tetap lebih memilih nggak usah ada pandemi biar kita bangun kita bisa edukasi. Tapi kan ya sudah terjadi. Nah, yang harus diwaspadai sebenarnya lebih kepada begini. Di satu sisi kita syukuri bahwa bisnis tumbuh gitu ya, karena apapun itu. Tapi yang harus waspada juga adalah ketika bisnis tumbuh ini, yang tumbuh sebenarnya bukan bisnis 1-2 brand saja, bukan 1-2 platform saja, tapi kategorinya. Dan yang harus diwaspadai juga adalah akan adanya perpindahan atau pelebaran ya. Pemain-pemain offline juga kan sudah mulai masuk ke online. Apalagi dengan begini, mereka mulai sadar bahwa wah ternyata nggak bisa offline doang, harus masuk ke online. Jadi di satu sisi mengakuisisi konsumen lebih mudah, tapi di sisi lain sebenarnya mempertahankannya jadi lebih sulit karena pemainnya nanti juga nggak lebih sedikit gitu. Karena ya pemain-pemain offline juga sudah mulai masuk ke online dan ya kita rebutan juga sama mereka. Itu sih. Ya. Silakan Bu Septi. Closing statement. Belum unmute, Bu. Masih mute. Pak, bagaimana kolaborasi atau dukungan pemerintah dan dukungan daripada marketplace platform digital yang ada, Pak, dalam meningkatkan UMKM itu minimal mereka meningkatkan bagaimana maker ini bisa mendapatkan pelatihan, mendapatkan pendampingan, kemudian memberikan kurasi produk, kemudian mengutamakan produk lokal, serta pemahaman kinerja penjualan di sektor-sektor atau pasar-pasar e-commerce yang ada. Nah, harapan kami dengan adanya e-commerce yang ada ini, dampak yang sangat besar adalah bagaimana sektor produksi yang memenuhi standar kualitas, Pak. Karena standar kualitas ini kayak baju bangsa kita ini ukuran LM tuh yang mana yang harus kita dapatkan. Kemudian harga dan delivery yang agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Karena kalau harganya lebih tinggi daripada harga yang di luar, contoh misalnya tenun kita sama dengan dari Vietnam, pasti kan akan kita kalah. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita lakukan bersama, bagaimana bisa memberikan dampak positif, dan paling utama adalah gerakan kita bersama, Pak. Gerakan bersama ini menggerakkan Indonesia, Bangga Buatan Indonesia ini adalah suatu canangan yang kuat sehingga di masa pandemi ini kita juga bisa belanja di warung tetangga, Pak. Nah, ini adalah program-program bisa meningkatkan ekonomi kita. Jadi harapan saya sih dengan adanya, bukan harapan saya, tapi harapan pemerintah, khususnya bagaimana menggerakkan ekonomi ini dimulai dari diri sendiri, artinya berbelanja di daerah warung tetangga, kemudian gerakan ayo belanja kebutuhan pokok di koperasi, kemudian juga produksi APD UMKM ini menjadikan program karya Nusantara sehingga nggak perlu dari luar, nggak perlu kita ekspor, impor, tapi kita bagaimana barang yang ada ini kita manfaatkan untuk keselarasan bangsa kita sendiri. Mungkin itu, Pak. Kita satukan visi kita ke depan, satukan Indonesia untuk bangga buatan Indonesia. Terima kasih, Pak. Iya. Pemirsa, kita sudah mendengar 3 narasumber menyampaikan pandangan mereka tentang bagaimana pandemi mendongkrak e-commerce. Artinya bukan kita mensyukuri ada pandemi, tetapi di era pandemi ini kita dituntut untuk lebih kreatif, untuk memanfaatkan segala yang kita punya. Ternyata kita sudah punya e-commerce, dan ini harus dimanfaatkan optimal. Dan para pelaku sudah merasakan seperti dialami oleh Blibli.com. Mereka mengalami peningkatan penjualan, dan UMKM semakin banyak yang memanfaatkan e-commerce marketplace ini. Kemudian ke depan bisnis ini tak terbendungkan. Oleh karena itu, UMKM yang belum masuk e-commerce, segeralah masuk ke sana. Karena itulah ke depan penjualan Anda akan lebih meningkat. Dan pemerintah akan terus memperbaiki regulasi untuk mendorong agar UMKM bisa memanfaatkan perdagangan e-commerce ini. Terima kasih kepada Ibu Septi Tengkari. Terima kasih kepada Pak Andreas. Blibli.com, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ignatius Untung. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Zoom with Primus pada masa akan datang.
waktu saya kembali kepada Rolando. Baik, terima kasih Pak Primus. Dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema pandemi dongkrak e-commerce. Dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Rolando Sambuaga, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.